Kita lanjutkan kajian berkenaan dengan membelenggu aktivitas syaitan, aktivitas setan. Mudah-mudahan apa yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran ini kita mampu mengendalikan setan. Sebab kalau kita tidak mampu mengendalikan setan dan kita dipengaruhi oleh setan, maka persoalannya menjadi panjang, ya. Jadi bisa saja dalam kehidupan kita penuh dengan pengaruh setan, ya, yang akhirnya bisa mencelakakan kita, ya. Misalnya sederhana saja, kita punya sifat pemalas, ya. Nah, sifat pemalas itu dijadikan setan menguatkan diri kita. Selama seumur hidup kita malas belajar, malas ibadah, malas segala bentuk kemalasan, apakah tidak akan akhirnya kita masuk neraka? Tidak punya ilmu karena malas, ya. Contoh sifat kita yang dipengaruhi oleh setan sehingga menjadi ciri diri kita, ya. Nah, pada subuh kemarin kita sudah menyampaikan bahwa Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Hikmah, ya. Hikmah itu bisa dari ilmu yang diamalkan sehingga ilmu itu membuahkan hasil, gitu kan? Jadi misalnya ayat-ayat Al-Quran itu kita amalkan dan amal itu membuat hasil kepada diri kita, yaitu pelajaran-pelajaran. Apabila pelajaran-pelajaran itu semakin dalam, maka keluarlah hikmah, gitu. Bisa dari akhlak yang mulia, ya. Akhlak yang mulia itu tidak datang dengan sendirinya, ya. Karena dengan ilmu yang diamalkan oleh kita sehingga menghasilkan pelajaran-pelajaran yang sifatnya mendasar, ya. Dan kita diminta untuk tidak saja bicara, gitu ya. Kita lihat dalam surah Asy-Syaff, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, lima taqulu, mengapa kamu mengatakan sesuatu ma'ala ta'malun, ta'malun, ya, ma'ala taf'alun. Hai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu ma'ala taf'alun, sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Nah, ini untungnya dalam fi'il mudhari', sesuatu yang tidak akan bisa. Kita membicarakan sesuatu, mengajarkan sesuatu, ya, ditanya mengapa kita membicarakan itu padahal tidak kamu kerjakan. Dalam arti sudah dikerjakan, bisa. Kebetulan di ayat ini dalam fi'il mudhari', ya, beruntungnya orang bisa berbicara sesuatu tapi dia sudah punya
berencana mengerjakan. Artinya dia paham apa yang dibicarakan itu, dia sudah berencana untuk melaksanakan, ya. Jadi itu secara psikologis merupakan ajaran agama kita, di mana lebih banyak kepada action, tindakan daripada pembicaraan, ya. Gitu. Kabura maqtan indallah, amat besar kemurkaan di sisi Allah, marah betul Allah itu. Antakulu, bahwa kamu mengatakan suatu malah taf'alu, yang tidak dikerjakan. Jadi di sini agama kita lebih mendorong melaksanakan sesuatu. Dengan melaksanakan sesuatu kita dapat pelajaran orang yang telah melaksanakan. Jauh lebih enak mendengar orang bicara kalau dia sudah melaksanakan. Ibarat orang sudah melalui jalan-jalannya itu, sehingga jalan-jalan itu diketahui dengan baik, dibandingkan orang membicarakan sesuatu padahal tidak pernah dilaksanakan, ya. Terasa kita indah, terasa enak, gitu, ya. Nah, dengan pelaksanaan, katakanlah ayat-ayat kita laksanakan, kita resapi, maka kita mendapat pelajaran, dan pelajaran itu merupakan sarana untuk meningkatkan akhlak kita, ya. Jadi semua ibadah itu berujung pada akhlak. Jadi kembali lagi bahwa Islam sangat menekankan pada melaksanakan, ya. Jadi walaupun, ya, kata hadis, walaupun satu ayat antara disampaikan, nah gitu kan, disampaikan. Nah, sesuatu yang disampaikan itu, ya, hendaklah kita kerjakan dulu, ya. Jadi kalau menyampaikan sesuatu yang kita tidak kerjakan, itu menjadi hambar, gitu ya. Jadi kalau sesuatu sudah kita kerjakan, jadi manisnya, terasa indahnya, gitu, ya. Nah, hadis itu sebenarnya bukan hanya menyampaikan sesuatu, membicarakan sesuatu, mengapa tidak dilaksanakan? Itu pertanyaannya. Nah, sekarang kita lihat misi kenabian. Hikmah itu tergantung, merupakan komponen dari misi kenabian, ya. Dalam surah Al-Jumu'ah 1, yatslu alaihim ayatihi, membacakan Al-Quran itu kepada mereka, artinya kepada kita, ya. Yatslu alaihim ayatihi. Jadi tingkat membacanya itu sudah tilawatan, ya. Saya sudah sampaikan kemarin. Pertama Quranan itu baca sesuai dengan ilmu tajwid, ya. Makharajal hurufnya bagus, iramanya bagus, sehingga enak didengar, ya. Nah, sudah itu tilawatan baca sambil mengerti, ya. Kemudian nuron, kemudian ruhan sampai 4 tingkat, ya. Nah, di sini cukup yatslu alaihim ayatihi 1, ya. Nabi membacakan kepada kita, wa yuzakkihim, dan mensucikan, ya, mereka dari syirik, ya, dengan
dengan ayat-ayat Al-Quran itu ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertauhid dan syirik. Makanya dalam proses penyampaian ayat Al-Quran mulanya di Mekah lebih kepada ayat-ayat berkenaan dengan kebesaran Allah, tauhid, ya, untuk membangun keimanan. Ya. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan ilmu Al-Quran dan wal hikmah, dan hikmah. Jadi yang terakhir sebetulnya hikmah itu ya. Dari 4 proses itu maka hikmah itu akan diperoleh pada yang terakhir. Nah, ini berkenaan dengan kita saat sekarang ini. Mudah-mudahan kita juga mendapat hikmah, diberi Allah hikmah, sehingga lebih menekankan ihdinas siratal mustaqim itu jalurnya. Ihdinas siratal mustaqim, jalur yang kita peroleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, jalur ilmu. Ya, yang paling indah adalah jalur ilmu. Ya. Ya, saya sudah jemput tangan kemarin 7. Ya, 7 pemahaman mengenai ihdinas siratal mustaqim. 1, jalan yang memberi selamat kita di dunia dan akhirat. Itu pengertian secara balaghah ya. Nah, itu diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diilhamkan. Kemudian jalannya menanjak, qawama, dari kata qawama ya, jalan menanjak. Jadi jalannya itu kalau menuju sesuatu yang tinggi, tentu jalannya menanjak terus ya. Kemudian jalan orang-orang yang istiqomah, karena ada mim mustaqim itu menunjukkan bahwa jalan orang-orang istiqomah. Kemudian 2 pendekatan sejarah, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa itu? Ya, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ya, sejarah. Maka itu kita selalu memperoleh pelajaran sejarah nabi, sejarah para sahabat. Untuk apa? Kiranya kita dapat mencontoh gitu. Kemudian berkenaan dengan ghairil maghdubi alaihim, berkenaan yang diberikan contoh oleh Rasulullah adalah orang yang dimurkai ya, tidak disukai, yaitu orang Yahudi. Orang Nasrani adalah orang yang dolim, yang itu contoh supaya para sahabat itu mengerti ya, gitu. Contoh untuk mudah mengerti gitu. Nah, Yahudi, ya, orang Yahudi itu punya ilmu tapi dia tidak laksanakan. Orang Nasrani tidak punya ilmu, dia melaksanakan. Nah, kita mengharapkan jalan tengah. Kita harapkan berilmu dan melaksanakan. Nah, itulah yang sering kita dengar itu ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Ilmu yang bisa dilaksanakan dan diamalkan. Amal itu amal yang berdasarkan ilmu. Nah, itu jalan kita memperoleh hikmah. Kemudian ketujuh adalah jalan-jalan yang dihubungkan oleh surah Al-Fatihah dengan Al-Baqarah ya. Dibentangkan di ayat-ayat pertama itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu menuju jalan bukan orang yang dimurkai dan jalan orang sesat dari pendekatan Al-Quran, yaitu bukan jalan orang kafir, bukan jalan orang musyrik, bukan jalan orang
fasik, bukan jalan orang zolim, bukan jalan orang dolim, bukan jalan orang muzabzab, bukan jalan orang harfin, tapi jalan orang yang beriman. Mengapa Allah melalui Al-Quran itu menjelaskan seluruh orang yang kafir, yang fasik, dijelaskan semua supaya kita jangan terseret pada kekafiran, kemusyrikan. Karena kita tidak tahu, tidak sadar. Misalnya ya, kita orang alim, punya usaha, ya, tapi usahanya itu usaha PlayStation itu tempat anak bermain-main, ya. PlayStation itu alat bermain yang merusak anak-anak umat Islam, sehingga dia bermain buang waktu. Itu pekerjaan orang munafik gitu. Kita nggak sadar, tahu, pikir kita ya usaha, tapi sebenarnya usaha-usaha yang berkenaan dengan orang munafik. Orang munafik itu, ya, berbeda dengan orang yang beriman itu terbalik ya. Kalau orang beriman amar ma'ruf nahi munkar, ya. Kalau orang beriman amar ma'ruf nahi munkar di surah Taubah ayat 71, tapi orang munafik amar munkar wanha amar ma'ruf nahi munkar. Kalau orang munafik amar munkar nahi ma'ruf. Itu jelas ayatnya itu di dalam surah At-Taubah dalam satu halaman, ya. Nah, lebih baik dilihat dulu, paling tidak memberitahu, ya. Jadi kalau At-Taubah ayat 71, ya, nanti dilihat di rumah, ya. Di rumah salah satu cara kita mendengar Al-Quran itu begitu kita dengar ayat itu bisa disebutkan halamannya, surahnya, nomornya, lihat di rumah, ya. 71 betul, ya. Nah, ayat yang berkenaan dengan munafik ayat 68, 67, ya. Terbalik jadi. Maka orang munafik sama orang mukmin itu akan berperang, sudah pasti, ya. Mudah-mudahan kita beroleh hikmah, karena hikmah itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, ya. Dan kita baca dulu, ya. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Siapa yang dikehendaki itu artinya begini, bukan semau-maunya Allah gitu. Mudah-mudahan kalau kita belajar menekuni Al-Quran, belajar ilmu-ilmu lain, ya, mudah-mudahan kita diberikan hikmah, ya. Bukan karena nggak belajar terus diberi datang hikmah, itu agak aneh gitulah, kecuali orang-orang khusus, ya, nggak belajar nggak tahu nggak apa hikmah, ya. Artinya dikenal itu artinya kondisinya sudah memungkinkan karena belajar dan sebagainya, ya. Yu'til hikmata man nasya, ya. Barang siapa wa may yu'tal hikmata, barang siapa diberikan hikmah, faqad utiyal khairan katsira. Ini sesungguhnya dia telah diberi kebaikan, khairan, kebaikan yang sempurna. Kalau ada un khairan, kebaikan yang sempurna, katsiran, banyak sekali, ya. Wa ma yadzakkaru, dan tidaklah mengambil pelajaran illa ulul albab, termasuk orang-orang yang cerdas, berhati bersih, ya. Saya kira kita cukup sampai di sini mengenai itu. Kita lanjutkan nanti topik-topik lain berkenaan dengan manusia, setan dan sebagainya, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika
Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.